Mohon perhatian. Bel tanda masuk sudah berbunyi. Peserta didik agar masuk kelas dengan tertib. Bapak Ibu guru akan segera masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa kembali bertatap muka di mata pelajaran yang Ibu ajar, yaitu seni budaya. Ibu bahagia melihat kalian semua. Wajahnya masih cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Semoga hari ini kita semangat untuk belajar seni tari. Mengawali pertemuan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita lanjut, apa semua sudah hadir? Sudah, Bu. Oh ya, oke, ya, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Yang semangat ya. Iya, Bu. Oke, yang semangat Afgan. Hadir, Bu. Aziza, hadir Ibu. Neutia, hadir Ibu. Oh ya, Indonesia, hadir Bu. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari, khususnya properti. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau mengingatkan kembali materi kita minggu lalu. Ada yang tahu materi kita minggu lalu? Apa? Ya, silakan Asisa. Tari tradisional, Ibu. Oh ya, alhamdulillah Asisa masih ingat ya. Jadi materi kita minggu lalu membahas tentang keunikan tari tradisional. Masih ingat apa itu tari tradisional? Masih, Bu. Masih ya? Masih, Bu. Ya. Jadi tari tradisional adalah tarian yang sudah lama ada dan diwariskan secara turun-temurun. Anak-anakku semua, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari, khususnya properti, secara berkelompok dengan penuh tanggung jawab. Sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang keunikan tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari dalam hal properti. Tolong anak-anak semua disimak baik-baik. Ya, tolong diperhatikan ya.
pembelajaran membahas tentang keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Untuk selanjutnya, anak-anakku, sekarang Ibu mau menjelaskan ulang ya isi dari video pembelajaran tadi. Nah, video tadi membahas tentang pengertian tari kreasi, di mana tari kreasi itu adalah tarian yang lepas dari standar tari yang baku. Artinya gerak dari dasar tradisi ya dikembangkan menjadi gerak tari kreasi. Jadi pengembangan gerak ya dari gerak tari tradisi. Kemudian jenis-jenis tari kreasi ada dua. Ada dua tadi ya di video tadi yang kita nonton. Jadi ada dua. Yang pertama tari kreasi tradisi, dan yang kedua tari kreasi non tradisi. Jadi tari kreasi, jenis tari kreasi yang pertama itu adalah apa? Jadi tarian yang berpolakan ya, gerak-gerak tradisi. Kemudian yang kedua tari kreasi non tradisi. Jadi sudah mengalami pengembangan ya, mengikuti perkembangan zaman, kekinian ya. Jadi kata lainnya itu tari kontemporer ya. Anak-anak semua sudah paham? Sudah. Oke, paham ya? Saya mau memperlihatkan contoh tari kreasi ya, video tari kreasi. Tolong disimak baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik ya. Jadi yang baru saja kalian nonton salah satu contoh bentuk tari kreasi ya. Bagaimana setelah menyimak tarian tadi? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, Nopal. Laki-laki apakah bisa juga jadi penari, Bu? Karena setahu saya tuh kebanyakan penari itu identiknya perempuan, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi dalam suatu karya tari tidak harus perempuan ya yang menari, bisa juga laki-laki. Seperti di Kabupaten Goa ada contoh karya tarinya ya, tari Paraga. Propertinya menggunakan ya bola takro ya, dia mainkan dalam tariannya. Jadi untuk karya tari kreasi tidak selamanya memakai itu penari ya, penari perempuan, dan harusnya laki-laki bisa juga ya. Oke, jadi setelah melihat video tari, apa anak-anakku semua ingin atau berminat ya mau menjadi seorang penari? Mau. Bagus, jadi anak-anakku semua antusias ya untuk mau menjadi seorang penari, mewakili
sekolah kita, ya, khususnya dalam lomba-lomba atau ajang-ajang yang bergengsi ya. Nah, tarian ini Bayinet Barania alhamdulillah juara 1 di tingkat kabupaten. Kemudian lanjut ke tingkat provinsi mendapat juara 2. Jadi itu tentang contoh tari kreasi yang berjudul Bayinet Barania. Baik, kita lanjut ke materi hari ini ya, tentang keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung lari. Sebelum Ibu lanjut, Ibu akan membagi kelompok dulu. Dan anak-anakku sekalian, Ibu harap kalian sudah bisa ya menganalisis tari kreasi daerah. Saya bagi kelompok dulu ya. Oke, tolong dengar baik-baik kelompoknya. Kelompok 1 Afgan. Ya, Bu. Kemudian Asisa, Ya, Bu. Neutia, Ya, Bu. Nesia, Ya, Bu. Dwi Febriani, Ya, Bu. Ya. Rizky. Ya, Bu. Oke, kelompok 2 Antri. Ya, Bu. Semangat Antri. Ya, Bu. Ya, Kalisa, Ya, Bu. Aprisa, Ya, Bu. Mutia. Ya, Bu. Oke, sudah dengar kelompoknya ya? Ya, Bu. Bu. Ya, sekarang Ibu mau membagi LKPD ya, lembar kerja ya. Ya, Bu. Kelompok 1. Ya. Ya, Bu. Nah, tiap kelompok sudah ada, sudah Ibu bagikan ya. Ya, Bu. Masing-masing tarian. Di kelompok 1 ada tari Nandak ganjeng. ya, nandak ganjeng. Sudah ada linknya juga ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian kelompok 2 Tari Pakarena. tari Pakarena. Ada juga linknya di situ. Kemudian kelompok 3 Tari Dayak. tari Dayak ya, dari Kalimantan Barat ya. Iya, Bu. Sudah ada linknya juga. Kemudian kelompok 4 Tari Mula Haingai dari NTT. Sudah ada linknya. Jadi lembar kerjanya tolong diisi ya. Kemudian selain lembar kerja yang Ibu bagikan, kalian juga akan mengerjakan di ya, aplikasi Canva. Jadi buat mind mapping yang menarik ya. Oke, Ibu kasih waktu untuk mengerjakan tugasnya 20 sampai 25 menit ya. Oke. Selain melihat link video, juga bisa mencari data di Google ya. Ya, mencari data atau referensi di Google. Oke. Dimulai dari sekarang. Kerja tugasnya nak ya. Sepertinya Ibu lihat agak lesu ya sedikit. Mungkin kita yel-yel dulu ya. Oke. Ingat ya yel-yelnya. Ya, Bu. Siap ya. Tari-tari. Ya, oke. Lanjut kerja tugasnya. Oke. Paham ya? Tugasnya? Bisa? Ya. Ya, propertinya. Kenapa? Ya. Kerja sama. RKPD-nya, kemudian sudah mengirim tugasnya juga. Bagaimana? Kelompok 1, perwakilan 1 atau 2 orang ya, tiap kelompok
Silakan mempresentasikan tugasnya. Tari Nandak Ganjen. Silakan disimak. Oke, kelompok lain perhatikan baik-baik presentasi dari kelompok 1 ya. Baik, asal-usul tari Nandak Ganjen. Tari Nandak Ganjen adalah tari kreasi baru dengan referensi budaya Betawi. Baik, sebelum kami menutupnya, mungkin ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut? Baik, saya dari kelompok 4 akan bertanya, tari Nandak Ganjen termasuk kategori tari kreasi apa? Oh, jadi tari Nandak Ganjen itu merupakan tari kreasi tradisi karena mengangkat cerita atau budaya tradisi dari daerah Betawi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu rasa penjelasan dari kelompok 1 sudah jelas ya? Sudah, Bu. Dan bentuk penyajiannya sudah bagus. Kelompok lain jangan mau kalah dengan kelompok 1 ya? Ya, Bu. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Perwakilan 1-2 orang dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan Ibu dan teman-teman untuk kami mempresentasikan tugas kelompok 2, yaitu tari Pakarena. Latar belakang tari Pakarena. Tari kipas adalah kesenian tari daerah yang berasal dari Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, di daerah Goa. Terima kasih, demikian presentasi kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Oke, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Baik, sebelum menutup presentasi dari kelompok kami memberi kesempatan untuk kelompok lain untuk memberi pertanyaan. Ya, silakan Aura. Mohon maaf sebelumnya, yang tadi saya lihat di presentasi kelompok 2 di properti tari Pakarena itu, apakah memang benar anting dan gelang itu termasuk properti? Baik, properti tari pada tarian Pakarena ini yang kami lihat dan kami juga mendapatkan referensi dari Google bahwa benar anting dan gelang itu termasuk properti tari. Oke. Jadi sedikitnya Ibu ingin jelaskan sebelum Ibu jadi guru, dulunya Ibu seorang penari dan Ibu kan dari Goa, jadi dulu Ibu selalu menarikan tari Pakarena. Jadi ada beberapa jenis tari Pakarena yang sudah Ibu tarikan atau pentaskan ya. Nah, menurut Ibu, properti dari tari Pakarena itu hanya kipas dan selendang. Anting dan gelang itu tidak termasuk properti ya. Dia masuk di unsur pendukung tari aksesoris ya. Iya. Ya, jadi anting dan gelang itu termasuk aksesoris, bukan properti. Oke, sudah jelas ya? Jelas. Tidak ada lagi pertanyaan ya? Masih ada? Tidak ada lagi? Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi dari kelompok saya, yaitu tari Dayak. Kesimpulan dari tari Dayak menggambarkan kehidupan masyarakat Dayak yang hidup di hutan. Baiklah, sekian. Ada yang mau bertanya? Saya masih bingung dengan hasil presentasi kelompok 3 pada bagian fungsi tari Dayak. Kalau sebagai sarana upacara masih bisa mungkin kita pahami, tapi kalau studi kasus, solusi penyelesaian dan kesimpulan, maksudnya itu bagaimana? Fungsi tari Dayak yaitu 1. Sebagai sarana upacara adat, sebagai sarana hiburan, sebagai tarian penyambutan tamu kehormatan. Maaf Bu dan teman-teman, ada kesalahan kami dari penulisan. Studi kasus, solusi, penyelesaian, dan kesimpulan itu tidak ada dalam fungsi tari Dayak. Sekali lagi kami dari kelompok 3 minta maaf. Jadi sekarang sudah jelas ya fungsi tari Dayak meskipun ada sedikit kesalahan.
Kalau anak-anak semua mencari referensi atau data ya, terutama di Google, tolong diperhatikan baik-baik ya, apa sudah benar atau bagaimana ya. Oke, untuk presentasi dari kelompok 3, alhamdulillah sudah cukup, bagus. Nah, silakan lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang Tarimula Haingae. Sejarah Tarimula Haingae. Tarimula Haingae merupakan upacara adat masyarakat suku Helong di Pulau Semu, Nusa Tenggara Timur. Adapun propertinya yaitu ada beberapa properti yang digunakan dalam tari ini, yaitu 1. Kliung pola sebagai alat tiup tradisional, 2. Aluk sebagai alat penumbuk jagung, 3. Nampan yang terbuat dari rotan untuk menampung jagung yang telah dihaluskan, 4. Serta wadah yang terbuat dari rotan untuk menampung biji jagung yang akan ditumbuk. Kesimpulan dari kelompok 4 adalah Tarimula Haingae adalah tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Tarian ini memiliki makna yang mendalam dan merupakan bagian penting dari budaya setempat. Baik, sebelum menutup presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin tidak karena penjelasannya cukup detail sehingga memakan beberapa waktu. Ya, jadi hasil presentasi dari kelompok 4 sudah sangat jelas ya. Jadi Ibu ingin mengapresiasi dari yang terbaik ya, adalah kelompok 4. Kita apresiasi dulu. Setelah kita simak dan mendengar hasil presentasi dari semua kelompok, Ibu ingin mendengar kesimpulan dari ketua kelas hasil dari pertemuan kita hari ini. Silakan ketua kelas. Baik Bu, hari ini kami mempelajari tentang keunikan gerak tari kreasi menggunakan properti. Dan tari kreasi itu ada yang berpola tradisi dan tidak ada yang berpola tradisi. Jadi kesimpulannya tari kreasi terbagi atas 2, yaitu tari kreasi yang berpola tradisi dan tidak berpola tradisi. Terima kasih Bu. Oke, bagus sekali ya kesimpulannya. Ibu sangat senang melihat antusias anak-anakku. Hari ini kita belajar seni budaya. Semoga sudah bisa memahami juga dan bisa mewakili sekolah kita untuk mengikuti lomba tari kreasi FRS 2N yang diselenggarakan tiap tahunnya ya. Amin. Nah, tiap tahunnya itu ada lomba-lomba ya. Anak-anak semua bisa menjadi penari maupun pengiring. Itu harapan Ibu. Untuk pertemuan berikutnya masih menyangkut materi hari ini ya. Iya Bu. Jadi minggu depan kita tetap membahas tentang tari kreasi, tapi dalam bentuk praktek ya. Iya Bu. Oke. Sekian pertemuan kali ini. Ibu tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.